dia mendeklarkan bahwa dia ingin juga mewujudkan satu rumah makan Amperanya yang berbasis wakaf. Itu Desember 2008. Tapi realisasinya baru di Maret 2016. Oke, siap. Nah, setelah digagas program itu, alhamdulillah tidak hanya dalam waktu 6 bulan kami pun menerima sebuah aset wakaf produktif berupa apotik senilai 1 miliar. Itu langkah awal SF melangkah di wakaf produktif. Assalamualaikum Sobat Bangga Wakaf. Kita bertemu kembali di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif yang akan berbagi beragam cerita sukses dari nazir wakaf terpercaya di Indonesia. Kanal ini dipersembahkan oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kenapa kanal ini hadir? Kanal ini hadir semata dalam rangka mendukung penguatan pemahaman, kesadaran, dan gerak langkah kita dalam membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Yang pastinya wakaf berasal dari umat, oleh umat, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bapak Asep. Beliau adalah CEO dari Sinergi Foundation. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Pak Asep ini luar biasa ini di Sinergi Foundation sudah kurang lebih 18 tahun katanya Pak. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol Pak tentang program wakaf produktif di Sinergi Foundation yang pastinya bisa jadi program-programnya menjadi best practice ya, lembaga wakaf yang lain. Sobat Bangga Wakaf perlu menyimak lebih dalam gitu ya tentang program yang ada di Sinergi Foundation ini. Mungkin di awal perkenalan dulu Pak tentang Sinergi Foundation itu kapan munculnya dan apa saja programnya Pak sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Baik, terima kasih Mas Jamil. Jadi kami Sinergi Foundation itu hadir sebenarnya sejak nama dimunculkan sebagai brand itu April 2015. Meskipun nama yayasannya berubah sejak Januari 2011 gitu. Waktu itu kami mengelola satu brand lembaga zakat di Bandung gitu, dan mulai April 2015 lah kami menghadirkan brand yayasannya dimunculkan ke publik yaitu Sinergi Foundation. Atau nama yayasannya sih Semai Sinergi Umat. Tapi dari sisi kiprah memang sejak 2011 kami lebih memfokuskan diri kepada tata kelola wakaf, baik itu dalam konteks wakaf produktif yaitu bisnis, dan yang kedua adalah di wakaf sosial. Di bidang sosial, wakaf sosial kami ada di bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan, dan juga di pemberdayaan sosial lainnya. Gitu. Dari 2011 sudah mulai mengelola wakaf produktif Pak? Ya, sebenarnya pas Desember 2008 kami gulirkan waktu itu gerakan wakaf uang atau wakaf melalui uang 1 juta rupiah. Jadi kami kumpulkan di bulan Ramadan itu dengan beberapa puluh donatur itu, lalu kami gulirkan program itu. Dan di saat itu juga ada salah satu pengusaha muslim, pemilik rumah makan Ampera, yang dia mendeklarkan bahwa dia ingin juga mewujudkan satu rumah makan Amperanya yang berbasis wakaf. Itu Desember 2008. Tapi realisasinya baru di Maret 2016. Oke, siap. Nah, setelah digagas program itu, alhamdulillah tidak hanya dalam waktu 6 bulan kami pun menerima sebuah aset wakaf produktif berupa apotik senilai 1 miliar. Itu langkah awal SF melangkah di wakaf produktif. Sinergi Foundation disingkat SF gitu ya Pak ya. Terus tadi menarik juga ya, 2008 sudah mengeluarkan gerakan wakaf uang Pak. Ya, pemerintah sendiri baru ngeluncurin gerakan nasional wakaf uang tahun 2021 ini SF udah mulai duluan di 2008. Selain itu ada lagi Pak program wakaf produktif yang lain? Ya, lalu dari Desember 2008 itu setelah 1 juta wakaf melalui uang untuk wakaf produktif, dinaikin nilainya wakaf produktif senilai 5 juta. Setelah itu terus bergulir dan nilai sampai 10 juta, wakaf melalui uang 15 juta, dan sejak Januari 2019 kami create sebuah
hybrid wakaf, yaitu kombinasi gerakan wakaf produktif dan wakaf sosial dengan nama atau temanya 9 in 1 wakaf. Di mana orang wakaf satu kali tapi untuk membiayai 9 program sosial dan 1 program wakaf produktif dengan nilai wakaf 25 juta rupiah plus infak operasional 10%, maka wakif sudah tergabung menjadi wakif 9 in 1 wakaf. 9 in 1 wakaf. Oh, itu menarik juga bahasanya. Istilahnya. Idenya dari mana tuh Pak? 9 in 1 wakaf. Ya, jadi waktu itu di 2019 kita ingin terus menggelorakan gerakan wakaf ini di City Foundation, dan alhamdulillahnya memang di City Foundation kami sudah menggagas beberapa program wakaf. Di antaranya di bidang kesehatan kami kan punya namanya Rumah Bersalin Cuma-Cuma yang usianya juga hampir sama dengan saya, udah 18 tahun. Selama kiprah 18 tahun ini Rumah Bersalin Cuma-Cuma ini membantu kurang lebih hampir 10.650 anak yang dilahirkan di sana. Ya, dan itu gratis, dari mulai pemeriksaan, melahirkan, imunisasi, KB, bahkan kalau harus ada tindakan rujukan, misalnya sesar, maka 100% dibiayai dari dana zakat. Nah, program kesehatan Rumah Bersalin Cuma-Cuma ini hybrid programnya. Tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, alat kesehatannya wakaf, sumber airnya wakaf, operasionalnya dari zakat dan infak. Nah, ini hybrid program antara wakaf dan zakat itu sangat luar biasa, bisa saling menopang, infrastrukturnya wakaf, operasionalnya zakat dan infak. Siap. Itu ada berapa titik tuh Pak lokasinya? Rumah Bersalin Cuma-Cuma kayaknya saat ini baru dua ya. Dan insya Allah mohon doanya nih, dari status sekarang klinik Pratama, lagi proses perizinan naik 1 level ke klinik utama. Di mana nanti kalau sudah ada klinik utama, setidaknya minimal menurut peraturan Menteri Kesehatan harus ada 4 bidang spesialis, ya misalnya spesialis obgyn, anak, penyakit dalam, dan mungkin mata dan lain-lain. Baik, Sobat Bangga Wakaf, ini kita bakalan seru ngobrol-ngobrol tentang wakaf produktif bareng Sinergi Foundation Pak Asep. Jadi nanti kita ngobrolnya 2 sesi Pak. Sesi pertama itu misalnya ngobrol tentang wakaf produktif yang pertama, kemudian nanti sesi kedua ngobrol wakaf produktif yang lain. Kira-kira apa dulu nih Pak yang mau kita obrolin, wakaf produktif yang mana ya? Saat ini kami memang lagi fokus ke salah satu aset wakaf, yaitu namanya Land of Wakaf Teras Lembang. Land of Wakaf Teras Lembang ini adalah sebuah kawasan, kalau kami nyebutnya halal tourism berbasis wakaf. Itu di Lembang, tanah wakafnya kurang lebih 4 hektar, nilainya hampir kurang lebih 200 miliar. Di sini akan ada perpaduan antara wakaf sosial dan wakaf sosial keagamaan dan wakaf produktif. Wakaf sosialnya itu masjid, lalu ada pesantren kepemimpinan, ya, pesantren kepemimpinan, dan tentunya program-program sosial keagamaan lainnya. Lalu yang berikutnya di wakaf produktif di Land of Wakaf Teras Lembang ini itu ada kuliner, ya, dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Misalnya ada namanya Cafe Ovian Bandung, ini sudah hampir 10 bulan. Rata-rata omsetnya sebulan antara 120 sampai 150 juta. Sistemnya bagi hasil mudharabah, 100% modalnya wakaf. Bagi hasilnya kami rata-rata dapatlah 12 sampai 15 juta dari 1 unit usaha. Lalu yang kedua, di sana juga di Land of Wakaf Teras Lembang sudah ada namanya Greenhouse Anggrek. Tanahnya wakaf, greenhouse-nya wakaf dari dana wakaf, gitu ya. Tanamannya modalnya wakaf, dan sistemnya mudharabah. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahun, dan omset rata-rata 200 sampai 250 juta. Sistemnya mudharabah, bagi hasil dengan pengelola, dan rata-rata bagi hasil kami sekitar 15 sampai 20 juta. Tadi namanya apa? Land of Wakaf Teras Lembang. Land of Wakaf Teras Lembang. Ini bisa ada di Google Map, bisa di searching. Ada. Dan ini mohon doanya, ini sekalian aja undangan ya ke Mas Jamil atau ke seluruh pejabat di Knex gitu. Teman-teman Sobat Bangga Wakaf juga nih. Sahabat Bangga Wakaf silakan datang di tanggal 16 Desember 2002 ini. Iya. 2002 ini adalah launching rumah makan Jenderal. Rumah makan Jenderal. Iya, karena di sana memang tempatnya
Ini salah satu yang wakifnya itu adalah Pak Jenderal Masudi. Yang ini memang kita ingin melestarikan saja kebaikan beliau dan anak dan keturunannya dengan membrandkan rumah makan Jenderal. Ini rumah makan khas liwet dan sate. Sate pun ini panjang ceritanya karena kita akan bicara dari from farm to table. Dari peternakan langsung ke meja. Dari hulu ke hilir nih Pak. Langsung. Insyaallah. Berarti kehalalannya sudah terjamin tuh Pak. Amin. Insyaallah. Mantap. Siap. Halal tadi land of wakaf teras Lembang ini Pak. Jadi tadi ada apa aja tuh Pak? Ada kuliner juga, ada anggrek juga. Ya, kuliner, anggrek, terus nanti juga akan sedang digagas yaitu manasik. Tempat manasik haji dan umroh ya. Sedang terus digagas dari sisi perizinan dan lain-lainnya. Kalau konsep di insya Allah sudah matang ya, hampir 80%. Itu dari sisi konsep, master plan dan lain-lain. Juga akan dibangun glamping asik, penginapan ya Pak ya? Ya insya Allah dari sisi, ini memang lagi hip ya sekarang, glamping itu dan camping ground. Dan alhamdulillah sekarang kunjungan sudah lumayan banyak. Kemarin dari beberapa sekolah dasar Islam datang 5 bis gitu ya untuk kita lakukan edukasi terhadap misalnya tentang tanaman dan lain-lain. Karena kan banyak ya anak-anak sekarang itu dia tahu makan nasi tapi jenis bahwa itu padi itu menghasilkan beras gitu dan itu harus diedukasi gitu ya, nanam jagung dan lain-lain. Dan alhamdulillah itu sudah menghasilkan ya, memberikan edukasi wisata terhadap anak-anak. Di sana ada fasilitas untuk edukasi itu Pak atau gimana? Ada, insya Allah ada ya, dan memang sudah berjalan. Dan juga kami kemarin juga nambah pembebasan lahan di lokasi tersebut yang itu akan dijadikan pusat oleh-oleh Indonesia. Jadi harapannya nanti seluruh provinsi di Indonesia mengirimkan produk-produk unggulannya, misalnya 10 atau 20 produk unggulan dari setiap provinsi di Indonesia itu akan dijual di Land of Wakaf Teras Lembang. Kan teras Lembang lagi nih, teras miniatur Indonesia. Itu wakaf semua Pak? Wakaf semua. Ya. Jadi kita memang ada tanah bagian wakaf, lalu kita ada pembebasan lahan juga memang di dalam wakaf. Gitu. Nah, nanti sebenarnya dalam tata kelola wakaf itu yang paling penting adalah manfaat dari hasil wakafnya itu untuk hasil wakaf produktif itu untuk apa? Gitu. Ini ide awal dari mana Pak? Ada visibility studinya dulu atau gimana Pak untuk membuat program seperti itu di sana? Ya, kebetulan kami terus komunikasi dengan Badan Wakaf Indonesia sejak menerima aset wakaf ini. Aset wakaf ini diterima tahun 2016. Kalau kami dari penerimaan aset wakaf belum akan melakukan langkah-langkah program sebelum memastikan aset wakaf ini dibuat sampai sertifikat wakaf terbit. Jadi 2 tahun pertama sertifikat wakaf terbit alhamdulillah lalu proses perizinan dan lain-lain gitu itu butuh waktu gitu ya, dan alhamdulillah Badan Wakaf Indonesia memberikan bantuan berupakan kajian visibility study sehingga sudah komplit lah, dari BWI-nya dari BWI memberikan bantuan kajian visibility study dan itu dari tim yang dari pihak yang independen atas kajian itu meskipun kita lengkapi gitu karena kita harus menyesuaikan visibility study itu dengan ikrar wakaf juga karena ada titipan atau amanah dari wakif bahwa di sana harus ada masjid dan pesantren kepemimpinan. Itu kami sebagai nazir harus menjawantahkan ikrar atau akad wakaf tadi agar tertuang agar apa? Ikrar wakaf itu bisa berkesesuaian dengan akad wakaf yang diharapkan oleh wakif gitu. Wah, luar biasa. Jadi tidak sesuai amanah lah ya Pak ya. Masya Allah sesuai amanah. Kalau yang tadi Pak itu sekolah kepemimpinan tadi ya. Itu sudah berjalan berapa lama nih Pak? Ini sudah hampir sekolahnya belum jalan, pesantrennya belum jalan, tapi sedang kami kaji membuat kurikulum. Jadi kami ini sedang dibuat oleh ahli ilmu. Ya, salah satunya Ustadz Asep Sobari LC karena kita paham beliau ahli sejarah. Kita kan kadang-kadang tercengang ya, misalnya bagaimana dulu kita mendengar kisah heroiknya misalnya pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu bagaimana heroiknya tentang Muhammad Al-Fatih. Dan juga banyak tokoh-tokoh Islam yang lain yang itu pastinya memiliki kurikulum dalam menghasilkan sebuah pemimpin yang luar biasa.
Maka kami diskusi dengan para ahli ilmu karena kita sadar betul kita ini bukan ahli ilmu ya. Oke, Kita undang, kita ngobrol, yuk kita coba deh bantu gitu menghadirkan sebuah kurikulum kepemimpinan yang itu sekali lagi yang bisa disesuaikan dengan kondisi kekinian. Gitu Mas. Insya Allah tahun depan sudah mulai menerima santri. Insya Allah. Berarti dari sisi bangunan sudah tersedia. Yang sekarang di sana existing itu masjid sudah, meskipun belum selesai, meskipun sudah selesai, tapi sudah dipakai sholat 5 waktu, sudah dipakai sholat Jumat, gitu ya. Dan insya Allah sampai target tahun depan, tahun ajaran pertama, angkatan pertama, itu mudah-mudahan ruang tempat istilahnya tempat belajar, ada tempat nginap santri, itu sudah mudah-mudahan itu sudah selesai targetnya. Oke, siap. Berarti sebelum itu semua selesai, kurikulum disiapkan dulu nih. Betul. Luar biasa. Karena salah satu pilar pendidikan itu ya kurikulum. Lalu yang kedua peran guru. Nah, ini nggak bisa dinafikan, ya. Maka bicara kurikulum kami nggak mau main-main. Maka dibahas oleh kalau nggak salah 4 orang ahli ilmu yang memang dia kaji tentang kitab yang bagaimana menghadirkan kurikulum pendidikan yang sesuai sehingga nanti menghadirkan sebuah konsep kepemimpinan yang ideal bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman gitu ya dan bisa memberikan solusi-solusi kepada perumahan. Jadi sebelum memulai program berarti melakukan visibility study dulu ya Pak. Kemudian melakukan perencanaan tadi sangat luar biasa detail buat kurikulum segala macam terus sampai mungkin ada kolaborasi juga ya Pak, tadi banyak kolaborasi ke beberapa pihak ya Pak untuk bisa mensukseskan program ini. Ya pastinya kita harus sebagai Sinergi Foundation kolaborasi itu sebuah keniscayaan. Namanya sinergi ya Pak. Maka banyak yang sering ada beberapa ahli ilmu mengingatkan Kak Asep hati-hati tuh dengan nama sinergi. Itu jangan hanya slogan saja. Antum harus wujudkan itu dalam karya nyata. Maka kami ada dalam satu program pendidikan itu murni untuk kolaborasi. Kami fokus dalam konteks pembiayaan operasional pendidikan tersebut. Tapi dari sisi kurikulum dan lain-lain itu dikerjasamakan oleh lembaga lain, Yayasan Pilar Peradaban. Kami tidak pernah menyentuh dari sisi kurikulumnya sama sekali 1% pun tidak, karena kita serahkan ke ahli ilmunya. Dan alhamdulillah program ini sudah 5 tahun dan gratis untuk semua kalangan. Anak orang kaya gratis, anak orang miskin gratis. Masya Allah. Dibiayai dari hasil usaha wakaf. Siap. Luar biasa ini. Mungkin terakhir Pak, kalau misalnya ada, tapi tadi teras yang kuliner itu Pak, pengunjungnya banyak Pak setiap hari? Iya banyak. Kalau dengan rata misalnya dia omset kalau di weekday si Cafe Opin Bandung itu dapat sekitar 3-4 juta. Kalau karena menunya murah loh. Pengunjungnya dari mana aja itu Pak? Ada yang memang sengaja ingin main. Kalau Lembang kan memang sudah image-nya tempat wisata. Iya. Kami dapatkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat itu setiap tahun kunjungan wisata ke Lembang itu kurang lebih hampir 6 juta orang. Separohnya ke kita ngambil nggak muluk-muluk sih hanya 10% saja gitu. Artinya bisa ada 600.000 per tahun. Iya. Itu udah sebuah dampak ekonominya sangat dahsyat. Itu yang di sana juga yang UMKM Pak. Ada UMKM juga di sana. Iya. Memang di kita lebih fokus wakaf produktif Sinergi Foundation itu untuk memberdayakan UMKM. Karena kita sadar betul kita masuk ke sektor real dan lebih fokus ke UMKM tadi itu kita memiliki analisa bahwa tatkala kita berinvestasi di wakaf produktif di sektor real ini memiliki dampak atau multiplier effect. Selain penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi gitu. Aktivitas ekonominya memang real, nyata gitu dan itu membuat pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat. Ya, mudah-mudahan dalam proses ini pemerintah juga sedang giat-giat yang connect juga ya dalam pemulihan ekonomi nasional didorong untuk terus menggelorakan tentang gerakan wakaf produktif ini. Gitu. Karena contoh misalnya satu unit usaha kami di rumah makan Ampera Pasteur, yang ini kami gagas dari Maret 2016, sekarang udah tahun ke-6. Itu modalnya 1,6 miliar. Omset rata-rata sekitar 500 sampai 600 juta. Ini bagi hasil rata-rata 50 sampai 60 juta per bulan.
ROI, return on investment, investasi kita balik itu dalam waktu 30 bulan. Ya. Artinya sekarang dari bulan ke-31 itu sudah hasil wakaf semua. Karena apa? Kami melakukan mitigasi risiko, mengembalikan dulu pokok wakaf. Karena Nazir memang gitu harus memiliki kapasitas bagaimana menjaga dan menumbuhkan pokok wakafnya. Gitu. Maka tadi di Ampere ini yang kerja hampir 35 orang. 35 orang. Itu masuk mauquf alaih mungkin ya Pak ya? Secara tidak langsung penerima manfaat mauquf alaih sebagai pekerja di satu institusi berbasis wakaf. Belum bicara hasil ya yang disalurkan ke program pendidikan. Lalu bicara ini supplier. Supplier belum menu makanan di Ampere itu puluhan menu. Belum bicara minuman. Ya, itu juga melibatkan beberapa vendor dan supplier. Jadi aktivitas ekonomi sangat ketara, real gitu, nyata, dan itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga memang terasa langsung. Gitu. Masya Allah. Bisnis berbasis wakaf ya Pak? Luar biasa, mungkin berkahnya, alhamdulillah. Amin. Insyaallah. Itu kalau yang di teras Lembang ada berapa UMKM Pak yang diberdayakan? Kalau hitungan nanti kalau sudah selesai semuanya, itu minimal melibatkan SDM kurang lebih hampir 100 orang. 100 orang. Ya. Sekarang saja sudah hampir sekitar 20-an orang udah ada. Itu belum beres semua ya. Tapi kalau nanti sudah beres pusat oleh-oleh, terus manasi dan glamping dan lain-lain, mungkin hampir 100 orang yang bisa diserap tenaga kerja di Land of Wakaf Teras Lembang. Alhamdulillah. Itu 100 orang berarti 100 keluarga ya. 100 orang 100 keluarga luar biasa. Mungkin terakhir Pak, ada pesan untuk lembaga wakaf lain nih misalnya yang mau bikin juga sama seperti Sinergi Foundation, seperti Teras Lembang itu atau yang lain, saran-sarannya apa aja Pak untuk mereka? Iya, di Indonesia ini kan BWI sering menyampaikan bahwa potensi tanah wakaf ini luar biasa. Betul. Hampir ratusan ribu hektar, ya, dan itu kalau dievaluasi nilainya sangat besar sekali. Gitu. Tapi masalahnya berapa persen yang sudah dioptimalisasi terhadap aset tersebut? Maka kami sering menyarankan ke teman-teman Nazir atau lembaga-lembaga wakaf, jangan serta-merta mau menerima tanah wakaf gitu. Karena apa? Bagi wakif menyerahkan tanah itu maka dia selesai pertanggungjawaban terhadap aset dia di hadapan Allah gitu. Tapi bagi Nazir itu menjadi hari pertama dan hari sampai yaumil akhir pertanggungjawabannya terhadap aset wakaf. Jadi PR besar. Ya. Dan banyak, ini kami beberapa kali harus menyelesaikan tanah wakaf yang terbengkalai, ya karena Nazir tidak memiliki kemampuan. Maka Sinergi boleh jadi salah satu, di lembaga lain juga banyak, itu salah satu lembaga yang sering menolak aset wakaf. Kan jarang, ya. Orang lain banyak dari bawah tapi nggak bisa memproduksi. Kami harus mengukur dulu, mengukur dan menakar. Kalau wakif Kang Asep, tolong ya nih saya punya rumah ukurannya misalnya 100 meter persegi, tolong dibikin untuk panti yatim, dibikin tempat tahfidz dengan segala macam banyak catatan. Saya bilang Bu, kami tidak sanggup. Ya, kami saya sering menyarankan kasih saja Bu ke lembaga yang lain yang memang lebih fokus ke yang Ibu maksud. Kami tidak. Tapi kalau Ibu berkenan aset ini kami optimalisasi dalam bentuk misalnya dijual dulu, lalu kami optimalkan di aset wakaf yang lain yang sedang kami kembangkan agar fokus kami tidak terpecah, itu kami terima. Dan alhamdulillah sih selama ini dengan edukasi sebenarnya mereka mau juga. Jadi boleh ya Pak dijual dulu, nanti nilainya akan dikonversi dan digunakan di program wakaf yang lain. Selama dikomunikasikan dengan wakifnya. Baik Sobat Bangga Wakaf, luar biasa tadi ngobrol-ngobrol di sesi 1 ini. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol di sesi 2 dengan Pak Asep. Untuk Sobat Bangga Wakaf, jangan lupa di subscribe, share, dan diklik loncengnya gitu ya di kanal YouTube Bangga Wakaf ini. Semoga Bangga Wakaf bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mari kita bersama bangun kebaikan umat dari wakaf kebaikan wakaf dari umat oleh umat untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.